Kamar depan apa belakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin berpresentasikan perangkat jaringan dan internet protokol. Pertama, saya Raka Bakti Satala, lalu ada Rayana Noji, M. Faisalinan, dan David Nafisuk. Perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Network interface card merupakan komponen penting yang digunakan dalam penyediaan jaringan pada komputer atau server. NIC juga dikenal sebagai Network Interface Controller yang berupa sirkuit board atau chip dan biasanya dipasang di komputer untuk bisa terhubung ke jaringan. NIC itu terbagi menjadi 2 tipe, yaitu internal network card dan external network card. Berikut perbedaannya. Internal network. Dalam internal network card, motherboard memiliki slot untuk memasukkan network card. NIC jenis ini membutuhkan kabel jaringan untuk menyediakan akses jaringan. Peripheral Component Interconnect atau PCI. Sedangkan tipe kedua menggunakan industri standar arsitektur atau ISA. Selanjutnya ada external network. Di desktop dan laptop yang tidak memiliki NIC internal bisa menggunakan NIC eksternal. External network card terdiri dari 2 tipe, yaitu wireless dan USB. Wireless network cards perlu dimasukkan ke motherboard, namun tidak membutuhkan kabel jaringan untuk terhubung jaringan. Local Area Network atau LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Jaringan LAN ini biasanya terdapat kabel seperti UTP, hub, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan ini memiliki area yang terbatas. Itu biasanya adalah jaringan LAN. Jadi jaringan LAN mempunyai skala yang kecil atau lokal. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas, cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayah dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel secara topik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 3 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan bisa lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini adalah ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Contoh perangkat WAN. Yang pertama serial line IP atau SLIP. Point to Point Protocol PPP, Integrated Service Digital Network ISDN, ada X.25.
frame relay, PPP, over SONET, dan STH circuit. Ada asynchronous transfer mode atau ATM. Selanjutnya ada media transmisi. A. Media terarah. B. Media tidak terarah. Media terarah, suatu media yang digunakan untuk mengirim data, di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya sudah jelas. Contoh kabel. Media tidak berarah, suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data, di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tersebar. Contoh, nirkabel, wireless. Komunikasi ini mengirimkan sinyal ke udara berdasarkan spektrum elektromagnetik. Media terarah, koaksial. Kabel data yang menggunakan material tembaga di mana terdapat dua bagian, yaitu satu, kabel inti tengah. Yang kedua, ada kabel serabut tersisi samping dengan dipisahkan oleh suatu isolasi, seperti gambar di bawah. Media terarah, twist pair. Kabel terpilin atau twist pair menggunakan kabel berpasangan di mana tujuannya untuk menghilangkan efek crosstalk. Banyak digunakan untuk jaringan LAN dikarenakan mampu mengirimkan bandwidth dengan jumlah yang besar. Kabel ini menggunakan konektor seri register jack atau RG dengan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2 menggunakan RG11 sedangkan untuk kategori 5 ke atas menggunakan RG45. Daftar kategori kabel berpilin. Kategori CAT 1, data rate maksimalnya ada 1 Mbps, penggunaannya ada analog, voice, ISDN. Kategori CAT 2 itu ada data rate maksimalnya ada 4 Mbps, penggunaannya tuh di token ring. Kategori CAT 3, data rate maksimalnya ada di 16 Mbps, penggunaannya voice dan data 10 BST. CAT 4, data rate maksimalnya 20 Mbps, penggunaannya 16 Mbps token ring. CAT 5, data rate maksimalnya 1000 Mbps, 4 pasang, atau berarti satu pasangnya 100 Mbps, penggunaannya ATM. Ada CAT 5E, itu data rate maksimalnya 1000 Mbps, penggunaannya Ethernet. Ada CAT 6, data maksimalnya mencapai 400 MHz, penggunaannya superfast broadband. Ada CAT 6E, data rate maksimalnya mencapai 500 MHz, penggunaannya 10 Gbst. Kategori CAT 7, data rate maksimalnya mencapai 1,2 GHz, penggunaannya full motion video teleradiologi. Media terarah, fiber optik. Jenis kabel yang satu ini tidak menggunakan tembaga atau copper, melainkan serat optik, di mana sinyal yang dialirkan berupa berkas cahaya. Mampu mengirimkan bandwidth lebih banyak digunakan untuk komunikasi antara backbone LAN dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan jumlah sumber cahaya yang masuk pada core FO, kabel FO dibagi menjadi dua, yaitu multimode, jumlah sumber lebih dari satu, menggunakan diameter core dengan ukuran 50 mikron, 100 mikron. Single mode, jumlah sumber satu, menggunakan diameter core dengan ukuran 2-8 mikron. Tipe konektor 1-1000 dB, repeatability-nya fiber SM, MM, dan gunaannya datacom, telecommunication. Yang kedua ada FDDI, insertion loss-nya ada 0.20-0.70 dB, repeatability-nya 0.20 dB, tipe fiber SMMM, kegunaannya fiber optic network. Yang ketiga ada LC,
insert loss-nya ada 0.50 dB dan 0.10 dB. Repeatability-nya 0.2 dB. Type fiber-nya SMMM. Kegunaannya high density interconnection. Yang keempat ada MTRI. Insert loss-nya 0.30 sampai 1000 dB. Repeatability-nya 0.25 dB. Tipe fiber SMMM, kegunaannya high density interconnection. Yang kelima ada SC, interaction loss-nya ada 0.20 sampai 0.45 dB, repeatability-nya ada 0.10 dB, tipe fiber SMMM, kegunaannya datacom. Yang keenam ada SC duplex, interaction loss-nya ada 0.20 sampai 0.45 dB, repeatability-nya 0.10 dB, tipe fiber SMMM, kegunaannya datacom. Yang terakhir ada ST, type insertion loss-nya ada type 0,40 dB, type 0,50 dB, 0.20 dB, tipe fiber SMMM, kegunaannya inter atau intra, building security Navy. Media tidak terarah, transmission radio, Ruslan sudah semakin populer untuk mengirim data menggunakan komunikasi radio dan beberapa cara, yaitu memancarkan langsung sesuai dengan permukaan bumi, dipantulkan melalui lapisan atmosfer. Media tidak terarah. Komunikasi radio ini menggunakan frekuensi khusus supaya tidak mengakibatkan interference dengan menggunakan frekuensi lainnya. Frekuensi yang boleh digunakan sebut ISM band. ISM singkatan dari Industrial, Scientific, and Medical. Frekuensi yang digunakan antara lain 900 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz. Selanjutnya, media tidak terarah, komunikasi satelit. Komunikasi ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh atau antar benua, di mana untuk menghubungkan diperlukan teknologi satelit. Menurut jaraknya, satelit bisa dikategorikan menjadi: satu ada geostationary, kedua ada medium earth orbit, dan ketiga ada low earth orbit. Media tidak terarah, komunikasi satelit menggunakan frekuensi atau band. Pertama ada band L, downlinknya 1,5 GHz, uplinknya 1,6 GHz, bandwidth-nya 15 MHz. Permasalahannya ada bandwidth rendah, saluran penuh. Selanjutnya bandnya S, downlinknya 1,9 GHz, uplinknya 2,2 GHz, bandwidth-nya 70 MHz. Permasalahannya bandwidth rendah, saluran penuh. Selanjutnya ada band C, downlinknya 4,0 GHz, uplinknya 6 GHz, bandwidth-nya 500 MHz. Untuk permasalahannya interferensi terestrial. Selanjutnya bandnya ada KU, downlinknya 11 GHz, uplinknya 14 GHz, bandwidth-nya 500 MHz. Untuk permasalahannya hujan. Selanjutnya band KA, untuk downlinknya 20 GHz, uplinknya 30 GHz, dan bandwidth-nya 3500 MHz. Untuk permasalahannya hujan dan harga perangkat. Selanjutnya bab keempat yaitu internet protokol. Pengertian dari internet protokol ialah protokol internet adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internet network yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antara host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP. Pengalamatan IP. IP address menggunakan 32 bit angka biner yang merupakan logical address. Selanjutnya terbagi menjadi 4 segmen, masing-masing segmen 8 bit. Masing-masing segmen dipisah dengan tanda titik. IP address bersifat unik, artinya tidak ada device, station, host, atau router yang memiliki IP address yang sama. Setiap alamat IP memiliki makna net ID dan host ID. Untuk net ID adalah
pada bit-bit terkini, sedangkan host ID adalah bit-bit selain net ID atau tekanan. Aturan pemberian IP. Satu, ada semua komputer yang berada dalam satu segmen TCP/IP harus memiliki net ID yang sama. Dua, tidak ada dua komputer yang memiliki satu host ID yang sama. Tiga, semua komputer pada jaringan yang sama harus memiliki subnet mask yang sama. Selanjutnya ada pembagian kelas IP. Bit pertama akan menentukan nilai 8 bit pertama dari masing-masing kelas. Jumlah bit yang menjadi network ID akan menentukan jumlah jaringan yang dihasilkan dari masing-masing kelas. Jumlah bit yang menjadi host ID akan menentukan jumlah host yang bisa dialokasikan pada suatu jaringan yang menggunakan kelas tertentu. Bit-bit yang menjadi network ID dan host ID akan menentukan netmask yang digunakan. Seperti contoh gambar di bawahnya. Selanjutnya, untuk kelas A menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 2/7-2 jaringan dengan 2/24-2 116.277.214 host atau lebih dari 2 juta alamat. Untuk kelas B menggunakan 14 bit alamat network dan 16 bit untuk alamat host. Dengan ini mungkin adanya 2/14 jaringan dengan 2/16 host atau sekitar 1 juta alamat. Selanjutnya kelas C menggunakan 21 bit alamat network dan 8 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 2/21 jaringan dengan 2/8 host atau sekitar setengah juta alamat. Selanjutnya kelas D alamat ini digunakan untuk multicast. Lalu kelas E digunakan untuk selanjutnya. Kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak. Sedangkan kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254 harus menggunakan kelas B. IP subnet. Perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan 48 jaringan juga semakin besar karena jaringannya yang semakin besar. Untuk itu perlu dilakukan pengecilan jaringan, yaitu dengan cara membuat subnet atau subnetting. Sehingga bentuk dasar dari IP berubah dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnet. Ada dua tipe subnetting, yaitu static subnetting dan variable length subnetting. Jaringan bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembaginya yang disebut sebagai subnet mask atau biasa disebut netmask. Netmask memiliki format sama seperti IP address. Static subnetting. Subnetting yang digunakan hanya memperhatikan dari kelas dari IP address. Contoh untuk jaringan kelas C yang hanya memiliki 4 host, digunakan subnetting 255, 255, 255, 0. Dalam hal penggunaan ini akan memudahkan karena apabila ada penambahan host tidak perlu lagi menambah subnet mask, tetapi akan melakukan pemborosan sebanyak 250 alamat IP. Variable length subnetting mask atau VLSM. Subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host sehingga akan semakin banyak jaringan yang bisa dipisahkan. Gabungan antara static subnetting dan variable length subnetting. Penggunaan subnetting biasanya menggunakan static subnetting, tetapi karena suatu keperluan sebagian kecil jaringan tersebut menggunakan variable length subnetting, sehingga diperlukan router untuk menggabungkan kedua jaringan tersebut. Fungsi utama dari sebuah IP adalah IP routing. Fungsi ini memberikan mekanisme pada router untuk menyambungkan beberapa jaringan fisik yang berbeda. Sebuah perangkat dapat difungsikan sebagai host maupun router. Ada dua tipe IP routing, yaitu direct dan indirect. Direct routing. Apabila host kita dengan tujuan berada dalam satu jaringan, maka data kita bila dikirimkan ke tujuan akan langsung dikirimkan dengan mengenkapsulasi IP datagram pada layar fisikal. Hal ini disebut dengan direct routing.
Untuk indirect routing, apabila kita ingin mengirimkan suatu data ke tujuan lain, di mana tujuan tersebut berada di jaringan yang berbeda dengan kita. Maka untuk itu dibutuhkan satu IP address lagi yang digunakan sebagai IP gateway. Alamat pada gateway pertama atau hop pertama disebut indirect route dalam algoritma IP routing. Alamat ini dari gateway pertama yang hanya diperlukan oleh pengirim untuk mengirimkan data ke tujuan yang berada di jaringan yang berbeda. Metode pengiriman atau unicast, broadcast, multicast, dan anycast. Pengiriman data pada IP address umumnya adalah satu paket pengiriman. Hal ini disebut unicast. Koneksi unicast adalah koneksi dengan hubungan one-to-one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Untuk penerima dengan jumlah lebih dari satu, ada beberapa cara pengiriman, yaitu broadcast, multicast, dan anycast. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Broadcast, pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Mode pengiriman data seperti ini disebut broadcast. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Contoh 192.168.0.255. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Multicast, pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Mode pengiriman data ini disebut multicast. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Apabila ada pengiriman yang mengirimkan data ke alamat kelas D ini, akan diteruskan menuju ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini. Anycast, apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Mode pengiriman ini disebut anycast. Contoh, apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut. IP private intranet. Kebutuhan IP address beriringan dengan meningkatnya penggunaan internet karena jumlah IP address yang digunakan semakin lama semakin habis. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan penggunaan IP private. 53 IP private ini diatur dengan RFC 1918. Address Allocation for Private Internet. RFC ini menjelaskan penggunaan IP address yang harus unik secara global dan penggunaan beberapa bagian dari IP address tersebut yang digunakan untuk tidak terhubung langsung ke internet. Alamat IP ini digunakan untuk jalur intranet. Alamat IP address tersebut adalah 10000 digunakan untuk jaringan kelas A. 172.16.00 sampai 172.31.00 digunakan untuk jaringan kelas B. 192.168.00 sampai 192.168.255.0 digunakan untuk jaringan kelas C. Jaringan yang menggunakan alamat tersebut tidak akan diroutingkan dalam internet. Classless Interdomain Routing, CIDR. Apabila kita membutuhkan IP address dengan jumlah host 500 dengan kelas IPC, maka kita harus memiliki 2 subnet. Karena untuk kelas C maksimal host adalah 254. Untuk masing-masing subnet tersebut harus dimasukkan ke dalam tabel routing pada perangkat router di jaringan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan jumlah entry dalam tabel routing akan semakin membengkak dan akan menguras gunakan classless interdomain routing yang tidak memperhatikan kelas dari alamat IP. CIDR dibahas pada RFC 1518 sampai 1520. Contoh, untuk mengkoneksikan 500 host dengan alamat IP kelas C diperlukan 2 subnet. IP address yang digunakan adalah 192.168.0.0 atau 255.255.255.0.
dengan 192.168.1.0 sampai atau 255.255 sehingga table routing pada IDR table routing pada perangkat cukup dengan menggunakan AL0 atau 252.0 dengan jaringan tersebut. IP datagram, unit yang dikirim dengan jaringan IP adalah IP datagram, di mana di dalamnya terdapat header dan data yang versi 4, 6 artinya IP penanda fragmentasi, fragment offset, urut data fragment bisa data lebih difragmentasi. Time to life, TTL, lama waktu data boleh berada dengan satuan detik. Checksum digunakan untuk 32 bit alamat mengirim. Destination option digunakan apabila data diperlukan pengolahan tambah. IP option menjadi kedua. Data yang dikirimkan berikut header di layer atas. Fragmentasi dalam perjalanannya menuju tujuan, maka akan melewati berbagai macam interface yang berbeda, di mana masing-masing interface memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengirim frame data. Kemampuan ini disebut maksimum transfer unit (MTU). Batas maksimum data dapat ditempatkan dalam satu frame. IP dapat memindahkan data yang terkirim menjadi sebesar MTU. Proses pemisahan ini disebut fragmentation. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.